Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin pada malam hari ini, sebab tadi pagi saya mengisi pengajian kitab Waraqat, salah satu kitab usul fikih, di pasar minggu di komunitas gerakan literasi Rumah Daulat Buku ya, sehingga pengajian kitab Adabud Dunya Waddin yang biasa dilaksanakan pagi hari ini diundurkan di malam hari ya. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin. Wabil khusus muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun at-tadarruj fi thalabil ilmi. At-tadarruj, adapun jenjang-jenjang, tingkatan-tingkatan, kelas-kelas atau tahapan-tahapan fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Jadi bab ini tentang jenjang, kelas atau tahapan-tahapan dalam mencari ilmu. Wa'lam, ketahuilah kamu, anna lil ulumi, sesungguhnya bagi berbagai ilmu, ya kan, awaila, itu memiliki permulaan-permulaan, tuaddi, yang dapat mengantarkan, awail itu yang dapat mendatangkan, awail itu ila awakhiriha, kepada akhir ulum. Jadi ilmu itu memiliki awal dan akhir, gitu kan. Jadi kita harus memulai start pertama sampai finish, sampai akhir, gitu kan. Jadi kalau kelas berarti kan dari kelas 1 sampai selesai, gitu ya. Itu kalau kelas. Ilmu pun demikian. Ilmu pun ada ilmu-ilmu awail bagi orang-orang pemula, mubtadiin itu bagi orang-orang yang mubtadiin, lalu naik jenjang pertengahan, lalu jenjang tinggi, kuliah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah karakter ilmu, itu memiliki awal dan memiliki akhirnya. Wa madakhila, dan ilmu juga memiliki prolog, ya kan, atau ya prolog atau tempat-tempat
prolog atau permulaan-permulaan, pendahuluan-pendahuluan gitu. Tufdi yang dapat menghantarkan madakhil itu, pendahuluan-pendahuluan itu ila haqaiqiha, kepada hakikat-hakikatnya ulum. Ya kan? Jadi madakhil ini jamak dari madkhol ya. Jadi pendahuluan. Jadi ilmu itu memiliki pendahuluan-pendahuluan yang dapat menghantarkan pada hakikat kesejatian ilmu itu. Jadi kalau saya kadang di beberapa diktat dulu di Mesir itu seringkali dosen Al-Azhar itu memberi judul madkhol gitu ya. Fi ulumi tafsir misalkan. Pendahuluan yang menjelaskan tentang ilmu tafsir gitu, atau madkhol fi ulumil Quran gitu ya. Jadi pendahuluan-pendahuluan yang dapat menghantarkan seorang pelajar mengetahui hakikat ilmu. Jadi kalau ilmu tafsir ya berarti mengetahui hakikat-hakikat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu adab, ilmu berbagai ilmu yang begitu banyak, itu ada pendahuluan-pendahuluannya. Fal yabtadi, maka mulailah talibul ilmi, pelajar atau orang yang mencari ilmu, bi awailiha, dengan permulaan-permulaan ulum, ya kan? Lian tahiyya, supaya tolib itu sampai gitu kan, selesai ila awakhiriha, pada akhir-akhirnya ilmu, ya kan? Jadi ini bisa dimaksudkan, bisa dalam pengertian kalau belajar itu dari kelas bawah dulu gitu kan, dari kelas pertama dulu sampai selesai ke kelas yang paling akhir. Bisa juga dalam membaca madkhol, dalam membaca buku-buku, membaca pendahuluan-pendahuluan tentang menjelaskan tentang disiplin ilmu, itu juga harus mulai membaca buku itu dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah ini wabi madakhiliha, dan ya kan, dengan pendahuluan-pendahuluan ulum, liuk dia, supaya madakhil itu menyampaikan, menghantarkan ila haqaiqiha, kepada hakikat-hakikat ulum itu, ya kan? Jadi tolibul ilmi, pelajar atau santri itu mulai belajar dari kelas paling pertama sampai akhir. Begitupun mempelajari madakhil, pendahuluan-pendahuluan tentang berbagai disiplin ilmu, itu juga harus dari awal sampai akhir, sehingga dia paham tentang hakikat ilmu yang dia pelajari, ya kan? Wala yatlubu, dan janganlah mencari, tolib itu, santri atau pelajar itu janganlah mencari al-akhiro, terhadap akhir, qoblal awwali, sebelum awal. Jadi tidak boleh ngeloncat gitu. Jadi harus tidak boleh belum kelas pertama, kedua, ketiga langsung loncat kelas 6 gitu. Kecuali memang sebelumnya dia sudah melalui menguasai pelajaran-pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalkan. Lalu kemudian dia dites masuk kelas 4, dia punya kapasitas di situ, yaitu sah-sah saja, karena
dia sudah menguasai disiplin ilmu atau pengetahuan kelas 1, kelas 2, ketiga, sehingga kelas 4 dia bisa masuk. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 pelajarannya belum dikuasai, langsung ke kelas 4 itu tidak boleh gitu. Begitupun baca buku gitu. Baca buku atau madkhol tadi. Madkhol itu buku pengantar gitu ya, pengantar berbagai disiplin ilmu. Itu kita tidak boleh membacanya langsung loncat ke akhir gitu. Jadi yang awal itu belum dipelajari. Nah, itu tidak boleh gitu. Itu tidak dianjurkan menurut kitab ini. Nah, ini walal haqiqata, dan tidak menemukan tolib itu terhadap hakikat qoblal madkhol, sebelum mempelajari madkhol, sebelum mempelajari pendahuluan tentang disiplin ilmu itu, ya kan? Fala yudriku, maka tolib itu tidak menemukan al-akhirat terhadap akhir, wala ya'rifu, dan tidak menemukan tolib al-haqiqata terhadap hakikat, ya kan? Jadi kalau tolib itu, pelajar atau santri itu langsung loncat di akhir, atau langsung ingin tahu hakikat satu kebenaran, atau ingin tahu tentang wawasan sebuah ilmu pengetahuan, tapi dia tidak mau mempelajari madkhol, tidak mau mempelajari pendahuluan atau pengantar disiplin ilmu itu, ya maka dia tidak akan mengetahui hakikat atau tidak bisa menguasai disiplin ilmu yang dia ingin pelajarinya itu. Nah, ini li'annal bina'a, karena sesungguhnya bangunan, ya kan, ala ghairi usin, tanpa ada pondasi, la yubna, itu tidak bisa berdiri kokoh gitu. Wathamro, dan sesungguhnya buah, min ghairi gharsin, tanpa tanpa ada tanaman, tanpa terlebih dahulu menanam, la yujna, itu tidak dapat dipetik atau tidak dapat dipanen, ya kan? Jadi bangunan tanpa ada pondasi dia tidak akan kokoh, gitu kan? Buah pun tidak akan bisa dipanen, tidak akan bisa dipetik, ya kan? Tanpa ada pohon atau buah yang atau biji-biji yang ditanam. Begitu juga pengetahuan itu harus memiliki pondasi yang kokoh, gitu, agar wawasan pengetahuan yang luas dan dalam itu bisa berdiri tegak dan berdiri kokoh di atas pondasi pengetahuan yang kita miliki. Tidak mungkin orang yang bisa mendalami misalkan fikih itu, tapi dia sendiri tidak paham usul fikih, tidak paham maqasidul syariah, tidak paham qaidah fikhiyah. Nah, itu tidak mungkin dia bisa mengembangkan wawasan fikihnya, gitu ya. Begitupun misalkan orang ingin mengembangkan ilmu tasawuf, misalkan dia tidak punya dasar ilmu tasawuf, misalkan mulai dari tasawuf yang paling rendah, kitab yang kecil-kecil sampai kitab yang paling besar, misalkan Risalah Qusairiyah, terus
naik lagi ke misalkan apa Irsadul Ibad. Ya, Irsadul Ibad itu bawah ya, Irsadul Ibad, lalu Risalatul Qusairiyah, lalu Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Jampes, 2 jilid itu, lalu kemudian naik lagi ke Ihya Ulumuddin, Futuhatil Makkiyah, lalu dan banyak sekali disiplin ilmu, kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Nah, kalau tidak punya pondasi tentang pengantar ilmu tasawuf, kita akan sulit untuk mengembangkan ilmu itu, gitu. Begitupun ilmu tafsir, gitu. Kalau kita belum membaca ulumut tafsir, belum baca al-itqan fi ulumil Qur'annya As-Suyuti, Al-Burhan, dan berbagai disiplin ilmu tafsir dan ulumul Quran kita pelajari, belum kita kuasai, ya maka sulit juga untuk mengembangkan ulumul Quran ataupun ulumul tafsir. Nah, begitulah mengembangkan ilmu pengetahuan Islam itu harus memiliki pondasi yang kokoh, karena kalau tidak punya pondasi yang kokoh, maka bangunan pemikiran Islam itu tidak bisa berdiri tegak, gitu, atau bagaikan buah yang tidak bisa dipanen, gitu. Asbabut taksiri, adapun sebab-sebab kegagalan atau taksir itu bisa kecerobohan atau kelengahan, atau kalau bahasa Jawanya itu PPK ya. Kegagalan, sebab-sebab kegagalan fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Walidzalika, adapun taksir fi thalabil ilmi, kegagalan mencari ilmu, asbabun, memiliki sebab-sebab, fasidatun, yang merusak, wadawain, dan penarik, ya faktor-faktor, ya, wahiyatun, yang lemah, yang melemahkan, gitu. Jadi ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang merusak dan melemahkan. Itulah kenapa gagal dalam mencari ilmu. Yang pertama, wa minha, di antara asbab fasida itu, sebab-sebab yang merusak dalam mencari ilmu itu, ayakuna, ada, ya kan, fin nafsi, itu di dalam diri seseorang atau dalam hati, aghradun, tujuan-tujuan, tukhtasu, yang dikhususkan, aghrad itu, binau'in, dengan satu macam, minal ilmi, dari ilmu. Fayad'uhu, kemudian menarik, ya kan, mengajak terhadap an-nafs itu, al-ghardu, tujuan, ila qasdi dalika nau'i, kepada tujuan macam ilmu tersebut, ya kan. Wa ya'dilu, dan nafas itu berpaling, an muqaddimatihi, dari prolog-prolog, muqaddimah-muqaddimahnya ilmu, ya kan. Karojulin, seperti contohnya laki-laki, yu'athiru, yang memilih al-qadha'a, menjadi qadhi, wa yatasadda, dan ambisi, menghadap rajul itu lil hukmi, terhadap persoalan hukum. Nah, jadi salah satu penyebab yang dapat merusak atau yang dapat menggagalkan seorang mencari ilmu itu, ya kan,
di dalam diri seseorang itu ada tujuan-tujuan, ya kan, yang spesifik gitu, khusus ingin hanya mempelajari satu macam ilmu saja. Nah, dan tujuan itu menghantarkan seseorang itu pada satu disiplin ilmu itu, sehingga seseorang itu berpaling atau tidak mau mempelajari muqaddimah, prolog-prolog yang sebenarnya terkait dengan ilmu tersebut. Itu seperti seseorang yang memiliki pilihan, seperti seseorang yang ingin menjadi hakim misalkan, yang menjadi seorang Mahkamah Agung atau qadhi. Dulu itu qadhi ya. Nah, fayasudda, lalu fayaksidu, kemudian rojul itu bertujuan min ilmil fikih, dari ilmu fikih, ila adabil qadhi, menuju kepada etika-etika atau tata krama, akhlak-akhlak menjadi qadhi, wama, dan sesuatu ya ta'allaku, yang berhubungan ma itu bihi, dengan adabul qadhi, minad dakwah, dari proses dakwahan, wal bayinat, dan saksi. Istilahnya karena seseorang itu ambisi ingin menjadi qadhi, ambisi ingin menjadi hakim, sehingga dia meloncat gitu dari ilmu fikih menuju ilmu yang hanya berbicara tentang adabil qadhi, tata krama atau tata cara orang menjadi hakim, dan berbagai hal yang terkait seperti bagaimana dakwah, lalu cara prosesi dalam peradilan gitu, persaksian itu seperti apa. Nah, dia hanya fokus di situ saja gitu, tanpa mau mempelajari berbagai ilmu tentang hukum dari fikih ya. Misalkan fikih itu kan ada ubudiyat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat, ya kan. Fikih itu kan sangat luas, ada, dan di situ, dan bagian dari fikih, nah ya kan, itu ada tentang adabul qadhi, tentang peradilan gitu. Bagaimana etika seorang hakim, ya kan, bagaimana sebagai Mahkamah Agung, bagaimana seremonial dalam menetapkan hukum, dakwah seperti apa, saksi seperti apa. Nah, itu hanya bagian dari fikih, gitu. Nah, kalau kegagalan dalam mencari ilmu, itu seseorang itu hanya ingin fokus, gitu kan, hanya ingin tahu, hanya mendalami tentang soal itu saja, soal bagian terkecil dari fikih gitu, tentang adabul qadhi, etika seorang hakim, bagaimana dakwah, berdakwah, saksi dan seremonial itu, tanpa mempelajari aspek-aspek fikih yang lain misalkan. Nah itu, nah ini yang menyebabkan seseorang gagal dalam mencari ilmu. Sebab kalau orang menjadi hakim, tentu ya kan, itu akan terkait juga dengan isu-isu, dengan tema-tema yang ada di dalam fikih. Misalkan dia menghadapi soal pernikahan, ya, mestinya dia harus
menguasai tentang bab munakahat, gitu kan. Kalau dia berhadapan dengan persoalan muamalat, bisnis, ya dia harus juga menguasai tentang bab B, jual beli, lalu akad-akad yang transaksi-transaksi yang di muamalat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau itu mukaddimatnya itu dia tidak mau dipelajari, dia hanya langsung loncat ke soal qadhi, ya dia ini termasuk dia akan mengalami kegagalan dalam mencari ilmu. Au yuhibbu, atau rojul itu senang al-ittisama terhadap terkenal bisyahadati dengan persaksian, fayata'allamu, sehingga mereka rojul itu belajar kitab syahadati tentang kitab yang menjelaskan tentang persaksian. Li'alla yasiro, tujuannya agar laki-laki itu bertujuan agar tidak menjadi musiman, orang yang dicap, orang yang distigma, bijah lima dengan bodohnya sesuatu, yu'ani yang laki-laki itu sungguh-sungguh mendalaminya. Jadi kan kalau di dalam persoalan hukum acara, ya kan, itu kan ada hakim, ya kan, ada penuntut umum, ada pengacara, ya kan, lalu kemudian berbagai yang lainnya. Kalau dia hanya ingin menjadi pengacara saja, gitu kan, dia ingin terkenal hanya sebagai pengacara, gitu. Tapi dan lalu kemudian dia mendalami ilmu pengacara saja tanpa mempelajari hukum-hukum, ilmu-ilmu hukum yang lain, gitu. Ini juga bisa menjadi penyebab kegagalan. Fa'idha adroka, kemudian ketika rojul itu menemukan dalika, ya kan, terhadap terhadap adabul qadhi dan ila akhirih itu, donna, maka laki-laki itu menyangka annahu, sesungguhnya rojul, qad haza, sungguh telah meraih, gitu kan, minal ilmi, dari ilmu, jumhurahu, terhadap kebanyakan ilmu, wa adroka, dan menyangka laki-laki itu menemukan minhu, dari ilmu, masyhurahu, terhadap kemasyhurannya ilmu. Walam yaro, dan laki-laki itu tidak melihat ma, terhadap sesuatu, bakia, yang tersisa, illa ghamidan, kecuali kesusahan. Tolabuhu, adapun mencari ma, anaun, itu sulit, wa awaison, artinya rumit, ya kan. Istikhrajuhu, adapun mengeluarkan ma, anaun, itu menjadi rusak, ya kan. Likusuri himmatihi, karena sempitnya himmah atau cita-cita atau keinginannya rojul itu, alama, terhadap sesuatu, adroka, yang rojul itu menemukannya. Wa in sorofaha, dan berpalingnya himmah, ya kan, amma, dari sesuatu, taroka, yang telah laki-laki itu tinggalkan, ya kan. Walau nasoha, dan jika mengharapkan kebaikan laki-laki itu, nafsahu, terhadap dirinya, la alima, maka rojul itu, laki-laki itu mengetahui, annama, sesungguhnya sesuatu, taroka, yang
rojul laki-laki itu tinggalkan, ahamu itu lebih penting, mimma daripada sesuatu, adroka yang telah laki-laki itu temukan. Ya. Li'anna ba'dal ilmi, karena sesungguhnya sebagian ilmu, murtabitun itu ada hubungannya biba'din dengan sebagian ilmu yang lain. Nah ya kan, jadi seorang laki-laki itu dengan menguasai adabul qadi gitu, tentang etika menjadi hakim atau etika menjadi pengacara misalkan gitu. Hanya itu saja dia menyangka gitu, bahwa dia telah meraih seluruh ilmu tentang hukum. Dia telah meraih kemasyhuran dalam ilmu itu. Nah, tapi dia tidak melihat sesuatu yang dia tidak ketahui, kecuali kerumitan, kecuali kesusahan. Nah, karena dia cita-citanya itu sangat sempit gitu. Sempit, hanya fokus pada sesuatu yang dia pelajari saja, sedangkan yang lainnya dia tinggalkan. Nah, padahal gitu, boleh jadi gitu kan, apa yang dia pelajari itu tidak lebih penting dari apa yang dia tinggalkan. Boleh jadi yang dia tidak pelajari itu lebih penting dari yang dia pelajari. Nah, gitu kan. Nah, tapi mestinya gitu kan, mempelajari sesuatu itu harus komprehensif gitu, harus kafah, harus sempurna, sebab watak atau karakter pengetahuan ya kan, itu sebagian pengetahuan dengan sebagian yang lain itu saling terkait gitu. Nah, boleh saja ada takhasus, spesialisasi, tapi itu dilakukan setelah menguasai berbagai disiplin ilmu, madkhol, pendahuluan, pengantar berbagai disiplin ilmu. Ya misalkan seperti yang saya contohkan tadi, misalkan seorang hakim atau seorang pengacara gitu, dia harus juga memiliki dasar. Kalau di dalam konteks Indonesia kan harus ada KUHP, lalu kemudian hukum fikih Islam itu harus dikuasai, berbagai pasal-pasal, lalu kemudian KHI, kompilasi hukum Islam juga, lalu mengikuti juga perkembangan KHI, barangkali ada reinterpretasi ulang, barangkali ada kritikan, barangkali ada berbagai kemajuan dan dinamisasi hukum terkini, itu juga harus diikuti, harus dipelajari dan dipahami, sehingga dia ketika takhasus menjadi hakim, ketika menghadapi kasus apapun, dia memiliki dasar pijakan pengetahuan, artinya tidak kosong gitu, kepalanya tidak kosong, karena hakikat karakter ilmu pengetahuan itu satu dengan yang lainnya murtabitun, saling terkait. Walikulli babin, setiap bab, minhu dari ilmu, ta'alluqun, memiliki hubungan, bima, dengan sesuatu, qoblahu, yang ada sebelumnya bab itu, ya kan. Jadi bab satu dengan bab yang lain itu ada saling hubungan
gitu. Fala taqumu, maka tidak berdiri al awakhiru yang akhir-akhir illa bi awailiha, kecuali dengan awal-awalnya awakhir, ya kan. Jadi misalkan kita ada kitab panjang 2 jilid misalkan, lalu kemudian kita memutuskan jilid kedua saja yang dibaca, jilid pertamanya tidak. Nah ini cukup berbahaya, karena satu bab dengan bab yang lain itu terkait itu. Jadi harus dari awal sampai akhir. Nah kalau akhirnya itu tidak bisa kokoh kecuali mempelajari yang awal-awal dulu. Waqad sahha waqad yasihu, ya kan, dan sungguh-sungguh sah gitu ya. Qiyamul qad yasihu, terkadang sah qiyamul awail, tegaknya awal-awal, bi anfusiha, dengan dirinya awail. Fayasiru, kemudian jadi tolabul awakhiri, mencari yang akhir-akhir, bitarkil awaili, dengan meninggalkan yang awal-awal, tarkan, menjadi apa? Menjadi meninggalkan, seperti meninggalkan li awaili, terhadap yang awal-awal, wal awakhiri, dan akhir-akhir. Nah ya, jadi gini, terkadang kalau kita sudah menguasai yang awal-awal itu terkadang cukup gitu. Terkadang bisa kokoh gitu ya. Yang awal-awal ya, misalkan kalau belajar nahwu ya, kita belajar jurmiyah, lalu kemudian qaidah sorfiyah, lalu tasripan, ya kan, tasrif, i'lal, dan ilmu-ilmu pondasi-pondasi awal nahwu misalnya. Itu terkadang bisa kokoh gitu. Tapi gitu, ketika kita fokus mencari yang akhir, yang tingkatan-tingkatan tinggi, tapi meninggalkan yang awal-awal, yang pondasi-pondasinya ini, nah itu sama seperti kita meninggalkan awal sekaligus akhir. Tuh, nggak mudeng nanti. Maksudnya misalkan nahwunya kita tidak paham, langsung balaghah gitu ya. Nah itu nanti ini maksudnya apa gitu kan. Nah itu itulah pentingnya mempelajari yang awal, lalu kemudian baru sampai runut dengan penuh kesabaran sampai ke yang akhir gitu. Faizan, maka terkadang saya itu laisa, tidak ada rojul itu ya'ro, sepi ya, min laumin, dari cela, wa in kana, meskipun ada tarikul kulli, meninggalkan semuanya, alwam, itu lebih dicela. Jadi tadi itu meskipun orang yang hanya menguasai dasar-dasar awal-awal itu, ilmu-ilmu awal itu, ia tidak sepi ya, tidak sepi dari celaan gitu. Meskipun yang lebih tercela lagi adalah meninggalkan semuanya, katanya gitu. Jadi gini, kalau saya pahami di sini itu, dasar-dasar ilmu-ilmu dasar al-awail itu harus dipelajari gitu. Itu harus dipelajari. Nah, syukur-syukur sampai terus pada ilmu-ilmu awakhir, ilmu-ilmu yang paling akhir.
gitu. Nah, tapi gitu, kalau kita itu hanya menguasai ilmu-ilmu dasar, gitu, itu memang tidak sepi dari celaan, ya kan? Misalkan, oh kamu baru ngajinya misalkan jurmiyah apa gitu loh, kan meskipun tidak sepi dari celaan itu, gitu, ya kan? Tapi lebih tercela lagi kalau meninggalkan semuanya. Nah, tapi lebih bahaya lagi kalau orang mencari yang langsung tingkatan tinggi, tingkatan terakhir, sementara dasar-dasarnya ditinggalkan. Itu lebih apa ya? Ya sama seperti orang yang meninggalkan semuanya, gitu. Artinya gini, orang yang mengetahui ilmu-ilmu dasar itu lebih baik gitu, daripada orang yang ilmu dasarnya ini belum dipelajari langsung ke ilmu-ilmu yang terakhir. Nah, ini kalau orang yang seperti ini sama seperti dia meninggalkan semua ilmu, baik ilmu dasar maupun ilmu akhir, karena dia akan sulit pahamnya gitu. Nah, ya sama gitu. Itu jadi apa namanya, penyebab, ya kan, penyebab yang dapat menggagalkan seorang santri atau menggagalkan seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Jadi harus runut dari awal kalau memang tidak mau gagal, dan berbagai disiplin ilmu secara komprehensif harus dikuasai sebelum melangkah ke takhusus gitu. Kalau langsung takhusus tapi berbagai wawasan dan disiplin ilmu yang lain yang terkait tidak dikuasai, ya itu akan gagal juga gitu. Itu yang pertama. Wa minha, dan yang kedua, salah satu penyebab asbabut taksir, sebab-sebab gagalnya mencari ilmu, ayuhibba, talib itu cinta atau senang, al-ishtiharo, menjadi masyhur, menjadi terkenal, bil ilmi, dengan ilmunya. Imma litakassubi, ada kalanya karena mencari rizki, au litajammuli, atau karena popularitas, atau untuk mencari ya pamer begitu. Jadi mencari ilmu tapi tujuannya untuk popularitas, tujuannya untuk mencari rizki, nah itu bisa menjadi penyebab kegagalan, karena tidak perlu ada ambisi untuk terkenal, ya kan? Kalau orang yang berkualitas, berilmu luas dan dalam, dan dikenal keilmuannya secara alamiah, orang itu akan dikenal oleh orang lain karena dia dibutuhkan ilmunya gitu. Tidak perlu dicari, popularitas itu akan datang sendiri. Fayaqsudu, kemudian talib itu bermaksud minal ilmi, dari ilmu, ma, terhadap sesuatu, ishtaharo, yang masyhur, min masailil jadali, dari masalah-masalah perdebatan, wa tariqin nadhari, dan jalan-jalan orasi atau cara-cara berbicara atau orasi. Wa yata'ata, dan talib itu mendatangi, ya, ilmama, terhadap pengetahuan atau mengetahui sesuatu, ukhtulifa, yang dibedai, fihi ma, dunama, ya, ukhtulifa fihi itu yang kontroversi gitu loh. Dunama, bukan sesuatu,
Uttufiko yang disepakati alaihi ma. Liyunadhiro supaya thalib itu membantah atau mendebat alal khilafi atas perbedaan. Wa huwa adapun thalib la ya'rifu itu tidak mengetahui al-ittifaqo terhadap berbagai pengetahuan yang telah disepakati oleh para ulama. Wa yujadilu dan thalib itu mendebat al-khusuma terhadap musuh. Wa huwa adapun thalib la ya'rifu itu tidak tahu, tidak mengetahui thalib itu madhaban terhadap madhab maksuson yang tertentu. Ini bahaya ini. Ngeteh dulu, ngeteh. Jadi biasanya orang yang mencari kemasyhuran, popularitas dengan ilmunya, ini dalam konteks hidup pada masa penulis, pada masa hidupnya penulis itu biasanya pencari ilmu itu mencari ilmu-ilmu yang dapat menaikkan popularitasnya, diantaranya al-jidal, ya kan, dia belajar berdebat, belajar berbicara, gitu, mengetahui hal-hal yang kontroversi, gitu, tanpa mengetahui apa yang telah disepakati oleh ulama, lalu tanpa mengetahui dan mendalami madhab tertentu. Nah ini gambaran sosial masyarakat pada masa Al-Mawardi hidup. Jadi orang-orang yang mencari popularitas dengan ilmunya adalah orang-orang yang pertama dia senang berdebat, memperbaiki orasinya, gitu. Lalu kemudian senang mengetahui ikhtilaf fih, sesuatu yang kontroversi, gitu. Tapi dia tidak mengetahui secara baik madhab tertentu, gitu. Mana yang muttafaq alaih, mana yang pengetahuan-pengetahuan atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama, mana yang mukhtalaf, yang diperdebatkan, mana khilafiyah, mana dan tidak. Itu ini orang yang semacam ini katanya la ya'rifu madhaban maksus, itu orang yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan satu madhab tertentu, gitu. Jadi penting pengetahuan madhab itu karena madhab tertentu itu kan akan memberi pelajaran bukan hanya produk hukum, produk fikih, produk akidah, gitu ya, teologi, tapi juga di sana ada manhaj, ya kan? Ada metodologinya, gitu. Ya kalau di fikih kan ada usul fikih Syafi'i, maqasid syariat Syafi'i itu kan ada, gitu. Jadi orang yang mengetahui satu madhab tertentu dia akan kokoh, gitu ya. Nah, berbeda dengan dia akan sporadis kalau dia tidak Islam bila madhab itu, Islam yang tanpa madhab itu, yang jargonnya kembali ke Al-Quran hadis ini, yang akan dalam pandangan ini itu
dia akan sering mujadalah dengan khusum, tapi dia sendiri tidak tahu wawasan mana yang telah disepakati oleh para ulama, mana khilafiyah, mana perdebatan akademik tentang fikih itu tidak punya basicnya gitu. Jadi sulit untuk berdiskusi gitu ya. Walaqad ra'aitu, dan sungguh saya melihat min hadhi tabaqah, dari satu golongan ini atau satu kelas satu golongan ini adadan sangat banyak qad tahaqqaqu yang menyatakan adat itu, yang orang-orang banyak itu bil ilmi, dengan ilmu, tahaqquqal mutakallimin, seperti menyatakannya orang-orang ahli kalam. Jadi dalam pada masa dulu orang yang suka mujadalah lalu kemudian tujuan mendapatkan kemasyhuran dengan ilmunya itu banyak dijumpai dari kalangan ahli kalam, katanya gitu, yang mutakalimin gitu. Wa ishtaharu, dan adat itu menjadi masyhur, maksudnya orang-orang banyak dari kelas ini, dari golongan ini, bihi, dengan ilmu, istishharul mutabahirin, seperti masyhurnya orang-orang yang ilmunya sedalam lautan. Tuh. Mutabahirin itu orang yang menyegara ilmunya. Jadi ilmunya itu sedalam dan seluas lautan itu. Idza akhadhu, ketika adat itu memandang atau mengambil fi munadaratil khusumi, dalam perdebatan dengan musuh-musuhnya, dhahara, maka tampak kalamuhum, perkataannya adat, wa idza su'ilu, ketika ditanya adat itu, maksudnya taifah adat tadi, anwadi madhabihim, untuk menjelaskan madhabnya taifah itu, dolat, maka hilang afhamuhum, pemahamannya taifah itu atau adat itu, hatta annahum, sehingga sesungguhnya adat, maksudnya taifah atau golongan ini, layah bituna, itu nabrak ya, akan nabrak mereka itu fil jawabi, dalam menjawab. Ya. Khobto ashwa'i, seperti nabraknya onta yang beringas, yang tanpa terkendali gitu. Jadi ashwa itu an-naqah ad-du'aifal absar. Jadi onta yang lemah penglihatannya sehingga dia ngawur, serampangan gitu. Ashwa itu serampangan gitu, nyeruduk kemana-mana. Jadi ahli kalam pada waktu itu, pada waktu penulisnya hidup, itu ketika melakukan perdebatan dengan musuhnya, itu kok katanya tidak menjelaskan pandangan madhabnya, pemahaman madhabnya itu hilang gitu, dan nafsunya sulit terkontrol ketika menjawab, itu nabrak kemana-mana, emosional, temperamental, nabrak kemana-mana seperti onta yang blingsatan gitu.
Fala yadharu, maka tidak tampak lahum bagi ta'ifah atau adat sawabun kebenaran. Wala yataqarriru, dan tidak tetap, tidak kokoh lahum bagi ta'ifah atau adat jawabun, jawaban. Gitu. Ya, jadi karena dia seperti orang panik itu dalam menjawab, seperti onta yang blinsatan gitu, sehingga tidak tampak kebenaran dan juga tidak kokoh jawabannya itu. Ya, mestinya kan kalau dalam perdebatan, dalam diskusi, musyawarah atau bahasu masail itu kan harus penuh ketenangan, ya kan, lalu jernih, mengajukan argumentasi yang kokoh dan berharap mencari kebenaran. Kalau tidak begitu, tapi yang dikedepankan adalah nafsu, dikedepankan adalah emosi, maka jawaban-jawaban itu tidak tampak kokoh, dan tidak tampak kebenarannya. Tsumma la yarawna, kemudian ta'ifah adat itu tidak melihat dalika terhadap yakhbituna tadi, nakson, kekurangan, ya kan? Dia tidak merasa ada kekurangan gitu, ya kan? Padahal itu kekurangan karena dia sembarangan dalam menjawab, padahal, tapi dia bangga merasa menang, padahal itu adalah kekurangan, tapi dia tidak melihat itu kekurangan. Wa idza namaku, ketika adat ta'ifah tadi memperbaiki, ya, fil majalisi, dalam majlis, kalaman terhadap ucapan marsufan yang telah dikumpulkan, walaffaku, dan walaffaku ini jama'u kalaman min hina wa min huna gitu, dan mereka ta'ifah adat itu mengumpulkan alal mukhalifi, atas orang-orang yang berbeda pendapat, hijajan terhadap hujjah-hujjah, maklufan yang tersusun. Waqad jahilu, dan adat atau ta'ifah itu tidak mengerti, tidak bodoh, minal madhahib, dari madhab-madhab, terhadap sesuatu, ya'lamuhu, yang mengetahui terhadap itu, al-mubtadi, orang ya pemula, orang yang baru memulai ngaji, ya kan, watabadulihi, dan tabadul itu ini saling bertukar pikiran terhadap sesuatu, itu an-nasyi'u, pemuda. Fahum, adapun adat, daiman, selamanya, fi gholati mudillin, itu dalam lagotin, dalam ramai-ramai, ya, lagotin, atau lagotin itu suara yang bising, mudillin yang menyasarkan atau menyesatkan, agholatin, atau keluputan, mudillin yang menjadi hina. Idza namako itu dia memperbaiki itu dalam arti dia mengindah-indahkan, ketika seseorang itu memperindah gitu,
di majelis itu kata-kata yang tersusun, yang terkumpul sebagai hijajan, sebagai hujah-hujah, sebagai argumen atau argumentasi yang tersusun untuk membantah lawannya yang berbeda. Tapi sebenarnya dia tidak paham tentang pengetahuan madhab tertentu yang sebenarnya itu sudah diketahui, sudah dipelajari oleh mubtadi. Gitu. Sebenarnya itu sudah diketahui dan dipahami oleh kelas pemula, dan sudah oleh para pemuda itu sudah ditabadulkan, sudah saling tukar, menukar pengetahuan itu gitu. Nah, tapi dia tidak tahu pengetahuan yang sebenarnya pengetahuan itu adalah kelas mubtadiin, kelas orang yang rendah pengetahuannya, tapi dia tidak tahu. Cuman dia hanya menyusun retorika, argumentasi yang seolah-olah indah, tapi tidak punya dasar pengetahuan, kalah dengan mubtadi, kalah dengan orang-orang yang baru belajar ngaji gitu. Nah, orang seperti ini itu orang yang lagotin itu as-saut wal jalba, jadi suaranya itu lantang tapi menyesatkan gitu. Atau orang ini selamanya akan luput dan menjadi hina gitu. Jadi orang semacam ini kan dia tidak sadar bahwa dia tidak tahu gitu. Dia tidak mengetahui pengetahuan dasar, tapi dia hanya berani vokal gitu kan, vokal yang menyesatkan, karena dia tujuannya hanya untuk membantah, dan dia mendapatkan popularitas gitu. Tapi sebenarnya bagi orang yang kelas mubtadiin yang tahu, ya dia akan ditertawakan seperti itu. Nah, ini kan jadi inginnya masyhur tapi memalukan dirinya sendiri gitu. Wara'aitu, dan saya melihat ya kauman, terhadap satu kaum, minhum, dari minhumnya itu dari Taifah, yarawna yang kaum itu melihat al-istighala, sibuk bil madahib, dengan madhab-madhab, takallufan, dengan susah payah, wal istiksaro, dan yarawna itu berpendapat itu, kaum itu dari Taifah itu al-istighal, sibuk fokus bil madhahib itu dengan mempelajari madhab-madhab, takallufan itu sebagai kesusahan, wal istiksaro, dan memperbanyak minhu dari al-istighal bil madhab, takhallufan sebagai kemunduran. Hajini, lalu kemudian mendebat dengan hujah terhadapku, ba'duhum, sebagian kaum tadi, alaihi, atas istighala. Ini menarik. Ra'aitu qauman minhum yarawna al-istighala bil madahib takallufan. Saya melihat satu kaum dari Taifah, dari golongan ini, yang berpendapat gitu bahwa sibuk fokus mempelajari
madzhab, ya kan, madhab itu madhab fikih atau madhab teologi atau madhab tasawuf dan lain sebagainya, itu mereka menganggap sebagai takalluf, jadi sesuatu yang memberatkan gitu. Dan mereka juga berpendapat bahwa memperbanyak wawasan, memperdalam wawasan dari madhab-madhab itu dianggap sebagai kemunduran, ya kan? Dan mereka, kata Al-Mawardi itu, sebagian dari mereka itu mendebat saya dengan hujah tentang al-istighol bil madhahib takallufan itu. Aduh, jadi menarik ini. Jadi Imam Mawardi ini adalah seorang madhab Syafi'i, fikihnya, lalu Asy'ari teologinya. Beliau di masa hidupnya, kalau saya baca di dalam teks ini, di masa hidupnya itu melihat satu kaum yang yang menganggap bahwa bermadhab itu tidak penting gitu. Nah, kaum itu, komunitas itu menganggap bahwa mempelajari madhab-madhab itu takalluf itu memberatkan gitu. Dan mempelajari dan memperluas cakrawala pengetahuan dari madhab-madhab yang ada itu dianggap satu kemunduran. Nah ini ada komunitas atau kaum yang seperti itu. Kalau dalam bahasa sekarang, Islam bila madhab itu, Islam yang tanpa madhab itu. Nah, padahal katanya gitu, mereka tidak sadar ketika berdebat itu mereka tidak tahu ilmu-ilmu dasar yang sebenarnya sudah diketahui oleh mubtadi'in, orang-orang yang pemula, pelajar pemula gitu. Sehingga mereka ingin menunjukkan kegagahan, tapi hakikatnya dia direndahkan, menunjukkan kepintaran, tapi sebenarnya dia sedang menunjukkan kebodohannya karena dia tidak mempelajari perdebatan akademik antar madhab, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, lalu bagaimana istinbatnya, istidlalnya, penggalian hukumnya yang sudah para imam madhab itu lakukan. Zero atau nol pengetahuan tentang madhab, lalu kemudian dia suka berdebat dan menganggap mempelajari madhab itu adalah kemunduran. Tapi ketika mereka berdebat, inginnya diperlihatkan oleh orang sebagai kegagahan, malah justru oleh orang-orang kelas mubtadi'in itu adalah sesuatu yang bodoh gitu. Faqala, kemudian ba'duhum itu berkata, nah ini, jadi sebagian dari yang menganggap belajar madhab itu adalah memberatkan dan kemunduran. Nah, kaifa, bagaimana, yakunu ada ilmu hafidil madhahib, pengetahuan orang yang menjaga madhab-madhab, masturon, itu ditutupi. Ini wa ilmul munadharati, dan sedangkan ilmunya orang-orang yang suka berdebat, masyhuron, itu masyhur. Nah, jadi
Kenapa orang yang menjaga pandangan-pandangan madhab itu pengetahuannya justru tenggelam, maksudnya tidak populer, sementara orang-orang yang suka berdebat tanpa memperdulikan madhab tertentu itu menjadi masyhur, terkenal. Nah, fakultu kemudian saya menjawab, kaifa bagaimana yakunu ada ilmu hafidil madahib, pengetahuannya orang yang setia menjaga madhab-madhab, masturon itu ditutup, wahua adapun hafidul madahib, ya kan, sari'ul jawab itu adalah orang yang cepat menjawabnya atau tepat menjawabnya, katsirus shawab, dan banyak benarnya, ya kan. Ya, ini dibalikin, saya jawab, bagaimana mungkin, katanya, orang yang setia memahami dan mempelajari madhab-madhab itu tertutup, wong kalau menjawab itu tepat dan banyak benarnya. Li'annahu, karena sesungguhnya hafidul madahib, in lam yus'al, ya, ketika tidak ditanya, sakata, maka diam. Falam ya'rifu, kemudian falam yu'rafu, kemudian hafid itu tidak diketahui. Wal munadir, dan orang yang suka berdebat, in lam yus'al, ketika ketika munadir itu tidak ditanya, sa'ala, maka munadir itu tanya, fa'arofa, maka dia diketahui. Maksudnya gini, kenapa orang-orang yang setia memegang pengetahuan imam-imam madhab itu tertutup, tidak terkenal? Karena mereka kalau tidak ditanya, ya kan, in lam yus'al, ketika tidak ditanya, sakata, maka dia diam. Tuh, ya kan, dia diam, tidak bocor, sehingga dia tidak diketahui bahwa orang itu alim. Gitu. Sedangkan munadir, orang yang suka berdebat, dia tidak ditanya pun menjawab, dia tidak ditanya, dia mencari pertanyaan sendiri dan untuk dijawab sendiri. Itu sehingga dia terkenal. Wa qultu, dan saya jawab, dan saya berkata, alaisa, apakah tidak ada, idza su'ila, ketika ditanya, al-hafidu, orang-orang yang menjaga setia dengan pengetahuan madhab-madhabnya, fa'asoba, lalu kemudian tepat, bana, jelas, fadluhu, keutamaannya hafid, ya kan. Qala, dan berkata ba'duhum tadi, na'am, iya. Qultu, kemudian saya jawab, saya berkata lagi, afalaisa, apakah tidak ada, idza su'ila, ketika ditanya, al-munadiru, orang yang suka berdebat, fa'akhto'a, kemudian munadir itu luput, salah, bana, maka jelas naksuhu, kekurangannya munadir. Nah, iya kan. Nah, jadi
kata Imam Al-Mawardi, saya berkata, apakah tidak ada apakah tidak ketika orang yang setia dengan madhabnya itu ditanya fa'asoba, lalu kemudian dia benar gitu, jawabannya itu benar, maka tampaklah keutamaannya. Pak Duhum itu menjawab ya. Lalu Imam Mawardi lagi berkata, apakah tidak bagaimana tidak gitu, ketika orang yang suka bertanya itu ditanya lalu kemudian jawabannya salah gitu, maka akan tampak kekurangannya gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang memahami madhab itu kan dia akan menjawab dengan sistematis gitu kan, karena sudah terbiasa dengan usul fikih, maqasid syariah, lalu berbagai pendapat-pendapat madhab gitu kan, bainal madhab atau fil madhab gitu kan, sehingga ketika menjawab benar maka akan tampak keunggulannya atau keutamaannya. Tapi orang yang hanya suka berdebat itu tanpa mengetahui pandangan-pandangan imam madhab, dia ditanya lalu jawabannya salah, maka kekurangannya itu akan tampak gitu. Waqad qila, dan dikatakan indal imtihani, ketika ujian, yukramu, dimuliakan, almar'u, seorang, au yuhanu, atau dihinakan seseorang itu. Ini pertanyaan. Jawabannya fa'amsaka, lalu kemudian mengekang ya kan, ba'duhum itu an jawabin, dari jawab. Iya, jadi ba'duhum tadi itu orang yang meremehkan pemahaman madhab itu, menganggap pemahaman madhab itu takhalluf, adalah kemunduran, itu diajak berdiskusi dengan logika yang semacam ini oleh Imam Mawardi, dia keluh, dia tidak bisa menjawab. Li'annahu, karena sesungguhnya ba'duhum tadi, in ankaro, ketika mengingkari jawaban, kabirun itu, maka dia ya mengunggulkan atau menyombongkan ba'duhum al-ma'qula, terhadap sesuatu yang diterima oleh akal. Walau i'tarafa, dan ketika mengetahui ba'duhum lazimathu, maka tetap terhadap ba'duhum al-hujjatu, hujjah. Artinya kalau ba'duhum itu maksudnya sebagian golongan tadi yang menganggap pengetahuan madhab itu kemunduran, kalau dia mengingkari pandangan saya, kata Al-Mawardi ini, dia pasti akan menggunakan rasionalitasnya, dan dia akan pasti mengajukan hujjah. Wal imsaku, sedangkan dia itu menahan untuk menjawab, tidak menjawab. Id'anun, itu tanda dia tunduk. Wasukutu, adapun diam, ridho, adalah tanda ridho gitu. Jadi dia keluh, mereka keluh, tidak mau menjawab. Wali ayang qada, ba'dum itu manut
ilal haqqi kepada yang benar, aula itu lebih baik, min ayastafizzahu daripada tidak menarik patuh terhadap ba'duhum al-batilu kebatilan, ya. Ya, jadi ba'duhum tadi ya harus patuh kepada kebenaran, itu lebih baik daripada patuh terhadap kebatilan. Wahadi inilah thariqah, inilah cara, inilah jalan, thariqatuman, jalannya seseorang yaqulu, yang berkata man itu, i'rifuni, ketahuilah kamu terhadapku, wa huwa, adapun seseorang itu, ghairu arufin, adalah orang yang tidak diketahui. Aruf itu arifun, wala ma'rufin, dan bukan orang yang tahu, dan bukan orang yang diketahui. Maksudnya ketahuilah kamu kepadaku bahwa ya seseorang itu bukan orang yang terkenal dan bukan orang yang dikenal gitu. Wa ba'idun, dan jauh, miman, dari seorang, la ya'rifu, yang tidak tahu, man itu al-ilma, terhadap ilmu, ayya'rifahu, yang ayya'rifahu, ghair itu mengetahui terhadap man bihi, dengan ilmu. Ya, jadi orang yang tidak mengetahui ilmu, sehingga orang lain pun ya mengetahui orang itu, bahwa orang itu tidak mempunyai ilmu. Waqad qala, dan sungguh berkata Zuhair berkata, wa mahma takun, selama ada, indamri'in, di sisi seseorang, min khaliqatin, dari watak atau dari karakter, wa in khalaha, meskipun imri'in itu menyangka terhadap khaliqah, terhadap watak itu, takhfi, samar khaliqah itu, ala nasi, atas manusia, tu'lamu, maka khaliqah itu diketahui. Jadi selama seseorang itu memiliki watak, memiliki karakter, meskipun seseorang itu menyangka bahwa karakternya itu tidak diketahui oleh orang, maka sesungguhnya karakter itu sudah diketahui oleh orang lain. Jadi karakter, watak itu kan dibawa mati, gitu. Karakter baik ataupun karakter buruk, itu meskipun berbicara kebaikan, kadang untuk memerangi karakter dirinya sendiri itu kadang sulit. Nah, ditutupi kayak apapun, agar orang lain tidak tahu, tetap akan diketahui juga oleh orang lain. Wahmatakun indamri'in min khaliqah, wa in khala hatakfi alan nasi tu'lamu, itu. Jadi kalau orang yang, maksudnya di sini apa konteksnya dengan yang di depan? Jadi orang yang punya karakter, ingin terkenal, ingin kelihatan gagah dengan ilmunya, tapi dia tidak punya wawasan yang cukup tentang pengetahuan madhab, bahkan dianggap pengetahuan madhab itu adalah kemunduran, dan dia hakikatnya kurang begitu menguasai pengetahuan agama, tapi ditutupi dengan misalkan pakaian kebesaran, sehingga menutupi sejati karakternya dia yang sebenarnya kurang begitu mengetahui atau rapuh tentang pengetahuan agamanya. Ya, meskipun ditutupi dengan apapun, dengan pakaian kebesaran atau apapun,
orang lain akan mengetahuinya. Nah, itulah pengajian kita malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akan lanjut besok, kalau besok ada kesibukan. Nah, insya Allah di malam harinya masih pada pembahasan tentang penyebab-penyebab kegagalan dalam menuntut ilmu. Jadi baru 2 ya, yang nanti pengajian berikutnya yang ketiga. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.